Baik, pada video hari ini aku akan memberikan salah satu atau menjelaskan salah satu, yaitu memori. Saya nanti akan menjelaskan tentang memori. Itu ada beberapa nanti maknanya dan pengertian. Salah satu pengertian memori, cara kerja memori, jenis-jenis memori, dan nanti pada kita masuk untuk eh, pengertian jenis-jenis memori dan fungsi memori, dan sekaligus cara kerjanya kayak mana nanti dalam pembahasan ini. Baik, langsung kita akan menjelaskan aja satu persatu. Yang pertama dulu pengertian memori, nanti yang apa kita lanjutkan ke jenis-jenisnya atau ke memori. Ada nanti memori ini ada terbagi dua, yaitu memori eksternal dan internal. Nanti ada bagian-bagiannya. Oke, langsung kita akan masuk dulu pada pengertian memori, yaitu salah satu, kalau ditanya sebenarnya itu apa memori, apa yang dimaksud dengan memori. Memori itu salah satu atau memori internal adalah media yang menyimpan data atau informasi sementara pada komputer. Itu media yang menyimpan data atau informasi sementara pada komputer, merupakan komponen yang penting di dalam suatu komputer yang berbeda di dalam CPU. Yang berbeda dalam CPU atau Central Processing Unit. Di sini juga memori ini akan menyimpan setiap program dan data yang diproses oleh prosesor. Nah, itulah salah satu pengertian memori adalah media. Kalau ditanya apa itu memori, adalah media yang menyimpan data atau informasi sementara pada komputer atau komponen yang penting di dalam suatu komputer yang berada di dalam CPU atau Central Processing Unit. Itu salah satu yang namanya pengertian memori. Oke, langsung kita masuk pada jenis-jenis memori. Di sini ada terbagi dua memori, yaitu memori internal dan memori eksternal. Di memori internal ini ada beberapa RAM, ada sampai 8. Yang pertama RAM atau Random Access Memory. Yang kedua Random Only Memory. Yang ketiga SRAM atau Static Random Access Memory. Yang keempat DRAM, Dynamic Random Access Memory. Yang kelima SDRAM, Synchronous Dynamic Random Access Memory. Yang keenam GOMS Complementary Arithmetic Drop. Di sini nanti kita akan menjelaskan satu persatu. Yang ketujuh DIMM Dual Inline Memory Module. Yang kedelapan Sachet Memory. Baik, langsung kita pada nomor satu, yaitu memori atau RAM, Random Access Memory. Di sini ada pengertiannya atau yang dimaksud dengan RAM itu digunakan untuk menyimpan data sementara yang dapat segera diakses oleh RAM. Digunakan untuk menyimpan data sementara yang dapat segera diakses oleh prosesor saat diperlukan. Karena bersifat sementara, maka ketika komputer dimatikan, maka akan juga terhapus, maka data akan juga terhapus karena penyimpanan dialihkan secara acak dan pengaksesan data oleh prosesor juga dilakukan secara acak. Nah, itu dia, itu RAM tadi. Yang kedua, RAM Random Access Memory. Yang kedua Read Only Memory. Itu berbeda dengan yang tadi, dengan RAM tadi yang
Sementara ini ROM ini media penyimpanan yang bersifat permanen dan tidak memungkinkan data di dalamnya dapat dimodifikasi. Artinya, dapat pada ROM hanya dapat diakses dibaca oleh pengguna tanpa bisa dimodifikasi. Vendor komputer yang akan menyiapkan ROM pada komputer yang bersisi program atau data. Pada komputer atau ROM umumnya disebut sebagai BIOS basis atau input output system. Yang ketiga, SRAM, static random access memory. Di sini disebut yang namanya RAM merupakan jenis menyimpan data di dalam selama komputer masih nyala. Berbeda dengan RAM yang perlu disegarkan secara periodik. Kemampuan tersebut dikarenakan SRAM dirancang menggunakan transistor tanpa kapasitor. Sementara pasti SRAM ini lebih mahal dan lebih cepat dibandingkan dengan RAM. Itu bedanya. Ini DRAM merupakan jenis RAM yang banyak digunakan di dalam komputer sebagai memori utama yang harus disegarkan oleh CPU secara berkala agar dapat di dalamnya tidak hilang. DRAM ini juga lebih lambat daripada SRAM, tapi random access memory. Yang kelima, SDRAM. SDRAM itu apa? Jenis RAM memori komputer dinamis yang termasuk memori komputer kategori solid state yang telah disinkronisasi oleh cloud system di mana kecepatannya lebih tinggi daripada RAM tadi. Dia lebih tinggi dengan RAM tadi. Sementara di sini CMS atau disebut sebagai adalah sebuah chip dari rangkaian terintegrasi digunakan di mikroprosesor. RAM statis pengontrol mikro dan sirkuit logika digital lainnya atau CMS sendiri merupakan bagian dari ROM. Bukan hanya di sirkuit digital, CMS atau juga digunakan di sirkuit analog seperti pengubahan data, sensor gambar, dan terintegrasi chip untuk menggunakan baterai yang sumber dayanya. Yang ketujuh DIMM, Dual Inline Memory. Di sini juga disebut terdiri dari serangkaian sirkuit pada DRAM. Modul-modul tersebut dipasang pada papan sirkuit dan didesain untuk menggunakan pada komputer personal, server, dan lainnya. Dan di sini terdiri dari dua kecepatan yaitu 0 MHz dan bit 100 dan 130 MHz, sementara bit 133. Yang kedelapan, cache memory merupakan memori yang berukuran kecil. Dia kecil daripada yang lain tadi, bersifat sementara dan berkecepatan tinggi. Itulah keunggulannya, dia kecil tapi kecepatannya lebih tinggi. Yang digunakan untuk menyimpan data atau instruksi yang sering diakses. Cache memory menjabatani aliran data di antara prosesor dan memori utama atau RAM yang biasanya berkecepatan rendah dia.
Di sini ada fungsi memori. Sebelumnya kita harus tahu itu fungsi memori itu apa. Yang di sini dikatakan memori internal berfungsi sebagai pengingat sebagai media penyimpanan data ataupun program yang bersifat sementara. Dalam penggunaannya, memori internal diakses secara langsung oleh prosesor. Walaupun ada pun fungsi utama dari memori internal adalah di sini ada 3. Yang pertama, menyimpan data dari peranti, memasukkan sampai data dikirim ke ALU atau Arithmetic and Logic Unit untuk diproses lebih lanjut. Yang kedua, menyimpan daya hasil pemrosesan ALU sebelum dikirim ke perantai keluaran. Sementara ketiga, menampung instruksi ataupun program dari perantai masukan ataupun dari perantai pengingat sekunder. Tadi dibahas ada 2 jenis memori, yaitu memori internal dan memori eksternal. Sekarang kita masuk pada memori eksternal. Seperti yang tadi juga kita harus, apa itu memori eksternal? Memori eksternal merupakan memori tambahan yang berfungsi untuk menyimpan data atau program. Contohnya hard disk, floppy disk, dan konsep dasar memori eksternal adalah menyimpan data bersifat tetap, non-file, baik pada saat komputer aktif atau tidak. Itu bedanya dengan yang memori eksternal tadi dengan memori internal. Memori eksternal bisa disebut juga memori eksternal, yaitu perangkat keras yang melakukan operasi penulisan atau pembacaan penyimpanan data di luar memori utama. Memori eksternal mempunyai 2 tujuan utama, yaitu sebagai penyimpanan permanen, untuk membantu fungsi RAM, dan untuk mendapatkan memori murah yang berkapasitas tinggi bagi pengguna jangka panjang. Itu bedanya dengan tadi memori eksternal dan memori internal. Oke, langsung kita pada di sini ada karakteristik memori. Sebenarnya di karakteristik memori ini ada beberapa karakteristik memori internal. Di sini ada sampai 8 juga karakteristik memori ini. Yang pertama, lokasi memori. Lokasi ini memori internal yang sering disebut sebagai memori fisik, primer ataupun utama, terletak di dalam CPU dan bersifat internal terhadap sistem komputer. Memori internal sendiri biasanya menggunakan media RAM. Yang kedua adalah kapasitas memori. Sebenarnya kapasitas memori itu internal dinyatakan di dalam bentuk bit. 1 bit sama dengan 8 bit atau watt. Panjang wattnya pada umumnya adalah 8,16 dan 32 bit. Yang ketiga, satuan transfer. Satuan transfer itu sama dengan jumlah seluruh data yang masuk dan keluar dari modul memori. Yang keempat, metode akses memori. Di sini ada 4 metode akses memori, yaitu yang pertama akses, yang kedua direct access, yang ketiga random access, yang keempat associative access. Di sini ada bagian-bagiannya. Yang pertama, memori diorganisasikan menjadi unit-unit data yang disebut sebagai record. Yang dua, akses pada memori disebut ke dalam bentuk urutan linear yang spesifik atau jelas.
Yang tiga, untuk memisahkan rekor yang dapat dan membantu proses pencarian, maka digunakan informasi pengalamatan. Mekanisme baca juga atau tertulis untuk share atau read write mechanics digunakan secara bersama-sama dan menuju lokasi yang diinginkan untuk mengeluarkan rekor. Yang kedua, direct access. Direct access ini ada 3 bagian, yaitu direct access juga menggunakan mekanisme baca atau tulis. Yang kedua, pengaksesan pada memori dilakukan secara langsung terhadap kisaran umum. Yang ketiga, beragamnya waktu aksesnya. Yang ketiga, random access. Di sini random accessnya terbagi 3 juga, yaitu setiap lokasi bisa dipilih secara acak, diakses secara diberi alamat secara langsung. Waktu akses pada lokasi tertentu bersifat konstan dan tidak bergantung pada urutan akses sebelumnya. Yang keempat, asosiatif access. Di sini juga ada bagiannya. Yang keempatnya tadi ada 4 juga. Setiap word dapat ditemukan berdasarkan isinya dan bukan alamat. Yang kedua, setiap lokasi mempunyai mekanisme pengalamatannya tersendiri. Di situ. Sementara yang ketiga, waktu pencariannya tidak bergantung secara konstan terhadap pola akses sebelumnya ataupun lokasi. Contohnya dari akses asosiatif adalah memori cache. Oke, langsung ke nomor 5, yaitu lokasi kinerja. Di lokasi kinerja ini juga ada 3 buah parameter untuk mengukur kinerja sistem memori. Yang pertama, waktu akses atau access time. Yang kedua, waktu siklus atau chiller time. Yang ketiga, lalu pemindahan transfer atau transfer. Kita langsung pada bagian A-nya, yaitu waktu akses atau access time. Untuk memori internal RAM, waktu akses adalah waktu yang diperlukan untuk melakukan operasi baca atau tulis, read atau write. Yang sedangkan bagian B, waktu siklus atau cycle time. Waktu siklus adalah perjumlahan dari waktu akses dan waktu transient hingga sinyal menghilang dari seluruh sinyal, atau untuk menghasilkan kembali data jika data dibaca secara destruktif. Yang keenam adalah jenis fisik memori. Jenis fisik memori ini, adapun jenis fisiknya, memori internal atau RAM adalah memori semikonduktor atau jenis memori. Ini memakai teknologi LSI atau FLSI. Yang ketujuh, karakteristik fisik memori. Memori internal atau RAM termasuk memorial volatile, yang artinya bersifat sementara. Kenapa bersifat sementara? Karena data akan hilang jika komputer mati atau tidak dialiri listrik. Jadi memori internal ini
hanya digunakan untuk menyimpan program atau data yang sedang digunakan oleh CPU saja. Yang terakhir adalah organisasi. Organisasi itu adalah pengaturan bit dalam penyusunan word secara fisik. Kecepatan dan kapasitas memori dibedakan berdasarkan hierarki memori. Hierarki ini susun mulai dari jenis memori yang biasanya paling cepat sampai paling lambat, disusun di kapasitas untuk paling kecil sampai yang paling besar, dan disusun dari harga tiap bit memorinya dari yang paling mahal sampai yang paling murah. Itulah yang tadi karakteristik, ada 8 karakteristiknya. Yang pertama ada 8 yang ke-8 organisasi, yang 7 karakteristik fisik memori, 6 jenis fisik memori, yang 5 lokasi kinerja, yang ke-4 metode akses memori, yang ke-3 satuan transfer, yang kedua kapasitas memori, dan yang pertama adalah lokasi memori. Sekarang kita akan bahas bagaimana sih cara kerjanya memori sebenarnya. Cara kerja memorinya, kita harus tahu gimana cara untuk mengerjakan memori ke dalam komputer. Itu salah satunya, untuk memorinya bagaimana untuk bekerja atau kerja memori sesungguhnya. Di sini kita akan bahas tentang cara kerja memori. Memori berbentuk seperti sel yang berdiri dari sepotong kecil informasi, atau informasi di dalam memori dapat berupa data ataupun instruksi kepada komputer untuk melakukan seluruh data di dalam memori. Dapat menjadi suatu perintah untuk keadaan tertentu. Informasi disimpan di dalam memori sebagai angka biner. Nah, di sini kita informasi yang masih belum berbentuk biner, nantinya akan diacet atau diuraikan oleh instruksi-instruksi yang akan mencegahnya menjadi urutan angka. Itulah yang menjadi urutan angka. Nanti instruksi pemecahan informasi yang lebih kompleks dapat digunakan untuk menyimpan suara, gambar, video, dan berbagai informasi lainnya. Itu salah satunya untuk menyimpan suara, gambar, video, dan beragam informasi lainnya. Di sini juga informasi ini yang disimpan dalam satu sel itulah yang disebut sebagai bit. Informasi yang disimpan dalam sel itu yang disebut sebagai bit. Itu salah satu contohnya. Memori juga bisa ditulis dengan dihapus berulang kali sesuai dengan penggunaannya. Di sini setiap alamat, lokasi atau memori dituliskan dalam bilangan heksal dan desimal berbasis 16. Kemudian CPU akan melacak lokasi tersebut, lalu membaca dan menulis data. Adapun transistor dan kapasitor di dalamnya chip memori diatur dan berbentuk basis. Juga kalau memori internal komputer yang paling mudah adalah RAM atau random access memory, yang mempunyai penyimpanan sementara secara optimal dikarenakan dapat mengambil dan menyimpan data dengan lebih cepat.
mengambil data lebih cepat. Itulah salah satunya untuk gimana cara kerja memori. Penyimpanan data sementara, memori internal membentuk aliran listrik. Artinya komputer haruslah menyala. Ketika komputer mati, maka data pun menghilang. Apa yang terjadi di saat komputer dihidupkan? Saat komputer dinyalakan atau dihidupkan, bebas BIOS atau basis input output system, atau dari ROM tadi, read only memory, begitu. Dan controller memori mengecek semua alamat memori guna memastikan tidak ada error di dalamnya. Begitu cara kerjanya. Dan pada proses ini, BIOS akan menyadarkan informasi di saat tentang perangkat penyimpanan susunan bot dan juga komponen lainnya. Kemudian sistem operasi akan dimuat dari hardware drive ke sistem RAM sehingga memungkinkan CPU hingga menyimpan akses langsung ke sistem operasi. Jadi setiap aplikasi yang dijalankan pada komputer akan dimuat ke dalam RAM. Dan memori internal komputer bekerja dengan melibatkan proses yang disaling menghubungkan di antara RAM dan ROM dengan CPU atau Central Processing Unit. Sebagai mediatornya, beberapa orang menambahkan RAM. Bisa juga ditambahkan dengan RAM. Di sini kadang-kadang kita kalau membeli salah satu contohnya laptop, RAM kecil cuma 1 atau 2, juga kita bisa menambahkan RAM tambahan ke dalam komputernya agar komputernya dapat bekerja lebih baik dan lebih cepat sehingga mampu mendukung pekerjaan. Contohnya kita beli laptop hanya RAM-nya ada cuma 2, bisa kita tambahkan ke dalam komputer kita supaya pekerjaannya bekerja lebih baik dan lebih cepat sehingga mampu mendukung pekerjaan kita. Itu salah satunya bagaimana cara kerja memori sebenarnya, cara kerja memori dan lain-lainnya. Dan di sini tadi udah diterapkan bahwa karakteristik memori ada terbagi 8. Tadi udah kita jelaskan dari awal, yaitu dibilang ada beberapa karakteristik memori internal dan memori. Itu jenis memori itu ada terbagi 2, yaitu memori internal dan memori eksternal. Dan kita telah memberikan tadi banyak yang namanya RAM itu ada terbagi 8 juga tadi. Setelah kita bahas dari awal tadi, yaitu ada beberapa RAM dari internal, memori internal. Oke, pada pembahasan kali ini mungkin sampai di situ aja dulu pembahasan kita tentang memori. Sebelum saya akhiri video ini, sebelumnya saya minta maaf karena mungkin dalam penjelasan tentang memori ini mungkin banyak kekurangan. Dalam hal ini aku mungkin kalau kita bagi untuk saling menjelaskan, mungkin lebih bagusnya kalau kita gimana cara lebih cepatnya. Kalau menurut aku mungkin itu yang aku bisa jelaskan pada hari ini.
Sebelum saya tutup video ini, akhir kata saya ucapkan terima kasih.